Insya Allah juga ini presiden baru dilantik 20 Oktober. Nah, dari 17 April sampai Oktober, itu nanti Pak Jokowi namanya Lincak Presiden, Presiden Bebek Lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya rutin boleh, ya. Nggak boleh lantas membuat yang macam-macam, karena dia sudah lumpuh, sudah pasti kalah, ya. Kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Partai Umat yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 mengajukan keberatan atas hasil rapat pleno rekapitulasi nasional yang menjadi hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu. Video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal Aceh, peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024. Ke-1, menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal Aceh, peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Ya, saya kira memang semua proses verifikasi faktual itu berjalan dengan relatif normal ya, tak ada hambatan yang cukup berarti. Cuman memang ada hembusan isu yang rada kurang mengenakan yang dilontarkan oleh teman-teman Partai Umat yang menuding bahwa ada intervensi dari KPU Pusat yang mencoba untuk membatasi mereka sehingga tidak bisa lolos verifikasi faktual ya. Tuduhan-tuduhan yang menurut saya cukup serius dan harus dibuktikan, dan teman-teman KPU pastinya tidak harus memberikan jawaban yang secara clear. Ini kan menyangkut nama baik, ini menyangkut kredibilitas, ini menyangkut penyelenggara pemilu yang diberikan mandat oleh undang-undang sebagai satu-satunya lembaga yang sah secara konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu. Kalau penyelenggara pemilu seperti KPU dituduh tidak profesional, dituduh tidak netral, dituduh mengintervensi dan menghalang-halangi, tentu ini menjadi kabar yang buruk. Makanya saya kira teman-teman KPU ke depan memang harus bisa memberikan satu klarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Partai Umat itu tidak benar adanya. Bahwa tuduhan-tuduhan partai lain yang tidak lolos verifikasi itu adalah kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dalam pelaksanaan verifikasi administrasi kemarin Partai Umat mengikuti verifikasi administrasi perbaikan. Ya, yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2022 Partai Umat merupakan salah satu partai yang kami umumkan dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi, yang kemudian kita lanjutkan dalam verifikasi faktual. Dan dalam pelaksanaan verifikasi faktual, Partai Umat juga mengikuti verifikasi faktual perbaikan yang kemarin berakhir tanggal 7 Desember 2022. Keberatannya karena kami berpendapat bahwa hasil verifikasi yang tadi dibacakan
oleh KPU wilayah Sulawesi Utara dan KPU wilayah NTT itu tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Yang tidak sesuai berarti di poin mana, Pak? Mengenai data keanggotaan yang kami dinyatakan MS dan TMS itu. Menyebutkan gitu, ini kan tudingannya agak serius ya, Mas Ridho gitu. Apa yang menjadi bukti bahwa Anda punya dasar untuk ngomong itu gitu? Ya. Jadi pertama justru yang mengangkat ini sekali lagi adalah sebelum kami ya itu media mainstream, ada 2 media tuh ya mengangkat dugaan kuat tersebut. Jadi kalau saya ya sebelum masuk prosedur-prosedur hukum terkait dugaan tersebut, saran saya ini cukup simpel ya, artinya perbedaan itu akan mudah diputuskan itu jika kita bisa buka data yang ada di Sipol. Nah saya kebetulan belajar sampai S3 itu bidang IT, saya yakin untuk membuka data tersebut itu perkara yang tidak terlalu sulit ya. Apalagi kita punya UU nomor 14 tahun 2008 tentang hak untuk akses untuk informasi publik. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke Mas Ridho, apakah operator Sipol Partai Umat tidak bisa mengakses Sipol itu sendiri? Semua partai politik dapat mengakses Sipol. Sipol tidak dibatasi untuk partai politik pemegang akun Sipol. Jadi kalau beliau minta Sipol dibuka, Sipol sudah terbuka. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya agak menggelitik bagi saya. Ya betul, ini saya terangkan lebih jelas lagi. Ya. Jadi Sipol ini masih sifatnya black box. Ya. Kita masukkan apa, yang kita terima itu semi rekap ataupun rekapitulasi di tahap akhir. Ya. Contohnya untuk melihat MS atau TMS per daerah itu, kita benar-benar harus menghitung manual. Kita mengcopy apa yang ada di Sipol itu, kemudian menghitung manual. Jadi kenapa tidak step by step tadi, ya itu sebelum menunggu pengumuman disampaikan ya, di publik. Jadi itu yang kita kemarin juga coba sampaikan. Akhirnya kita harus menghubungi divisi teknis atau dari helpdesk-nya KPU untuk meminta data-data yang sifatnya itu tracing ya atau track ini bagaimana prosesnya hingga ada MS atau TMS. Tapi Mas Ridho melihat bahwa ada ketidakcocokan data antara Partai Umat dan juga yang dimiliki KPU. Iya, saya sampaikan tadi. Sipol itu alat bantu, Mas. Dan di lapangan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual, Partai Umat itu ada yang namanya LO, ya. Jadi LO Partai Umat itu diberikan akses luas-luasnya. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak hambatan LO ketika berkomunikasi, ketika menyaksikan proses verifikasi faktual itu dilakukan? Itu Mas, yang perlu ditanyakan kembali ke Mas Ridho. Terbuka. Ya, pertama saya tegaskan bahwa partai politik bisa mengakses Sipol. Yang kedua, pelaksanaan verifikasi faktual itu dilakukan secara terbuka, yang dimana setiap LO parpol itu dapat mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual. Bahkan ketika anggota partai politik tersampel tidak bisa dihubungi, maka verifikator faktual KPU Kabupaten Kota di setiap daerah menghubungi LO partai untuk menghadirkan. Dan apabila anggota partai politik tersampel tidak bisa dihadirkan, maka bisa menggunakan teknologi informasi yang sering kita sebut dengan video call atau bahkan menyerahkan video rekaman. Dan regulasi yang kami buat itu sudah sangat membantu partai politik sebenarnya, dan nanti kita bisa lakukan studi komparasi dengan regulasi yang diterbitkan pada tahun 2017 dan 2018, dalam hal ini PKPU nomor 11 tahun 2017 dan PKPU nomor 6 tahun 2018. Kita harus objektif, karena dalam konteks diskursus di media ya seringkali kita berargumen itu bukan sesuatu pada level yang faktual.